show inspiratif bersama salah satu narasumber tokoh nasional, tokoh Aceh. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia, Dr. Insinyur Haji Abdullah Putih. Kepada Bapak, waktu kami persilakan Pak. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Nah, dalam kesempatan ini Pak, dalam acara talk show ringan ini Pak, sembari kita berjalan menuju detik-detik berbuka puasa nih Pak. Ya. Seorang dokter Haji Abdullah Putih, ini kan dengan pengalaman beliau nih Pak, yang sudah kita baca bahwasanya Bapak jejak rekamnya besar di KNPI Pak. Nah, bagi kami anak muda Pak, bagaimana kira-kira harapan anak muda ini berbicara organisasi untuk masa depannya sendiri Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Didi, moderator ya, atau host ya. Dan yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu sekalian, khususnya yang mewakili Pak Dandim, Pak Ropingi, dan yang mewakili Kapolres, Pak Ihsan, yang mewakili Pak Wali Kota belum ya. Insyaallah sudah datang. Teman-teman, para anak muda yang sebagiannya katanya sudah semakin tua, tapi belum mati ya. Belum mati. Dan tidak boleh mati. Mau jadi anggota DPR terus saja, jangan marah, harus. Jadi pada kesempatan ini saya pertama menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya. Saya dapat hadir di tengah saudara-saudara sekalian yang insya Allah kita bisa silaturahmi dengan baik. Yang kedua juga saya menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dinul Islam kepada kita, membawakan kita kepada harapan kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Pertanyaan saudara Dini tadi, kalau nggak salah, anak muda dan masa depan. Anak muda dan masa depan. Iya. Temanya luas sekali ya. Iya Pak. Jadi memang nggak mungkin kita bahas penuh di sini saya kira. Iya. Tapi kita cupil-cupil saja. Namun sebelumnya kepada semua yang datang, saya minta maaf suara saya bukan serak-serak basah, serak-serak patah ya. Karena baru pulang dari jauh dari Aceh Selatan. Kemarin saya kundapil itu singkatan kita di parlemen, kunjungan daerah pilihan. Jadi kalau DPR punya kundapil dia di Aceh dibagi dua, dapil 1, dapil 2 untuk DPR RI, tapi kalau DPD RI dapilnya itu satu provinsi. Jadi 23 kabupaten kita harus keliling. Kemarin saya sempat ke Aceh Selatan, Subulu Salam, kemudian ke Aceh Barat, dan satu lagi ke Nagan Raya. Sebelumnya saya sampai ke Singkil, ke Pulau Banyak. Alhamdulillah sudah sampai saya ke Pulau Banyak, ke pulau-pulaunya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, khususnya adik-adik KNPI atau yang tergabung di KNPI, saya kira yang pertama saya harus katakan bahwa sesungguhnya KNPI ini didirikan untuk apa? Itu saya kira paling pentingnya. KNPI ini saya singkat saja didirikan pada tahun 1973 melalui sebuah deklarasi di Jakarta yang disebutkan dengan Deklarasi Pemuda Indonesia. Itu juga kalau kita baca sangat puitis. Saya kira sedikit lebih bagus daripada puisi saudara tadi. Sedikit, nggak banyak ya. Jadi sangat filosofis ya. Misalnya kata-kata kami datang di sini dari latar belakang kultural yang berbeda-beda. Itu disadari dari awal kita bertemu di KNP itu dengan perbedaan-perbedaan. Tapi semua menghadap sekaligus menambang masa depan. Karena kita katakan pemuda dan masa depan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi pemuda dengan masa depan itu tak terpisahkan. Artinya masa depan itu kita hari ini. Bagaimana kita hari ini itulah masa depan. Bagaimana KNP ini itulah masa depan kita. Nah, dengan demikian itu sebuah janji sekaligus sebuah sumpah, sekaligus sebuah isyarat bahwa kita di masa muda harus berbuat yang terbaik. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah kita sudah berbuat yang terbaik, tapi yang penting nawaitu kita ingin berbuat yang terbaik. Nah, dengan latar belakang kultur yang berbeda-beda tadi,
ada PI, ada HMI, ada Pemuda Pancasila, Pemuda Ansor, IPNU, PMI, dan kalau di Jakarta ada lagi yang di luar Islam, ada GMKI, ada PMKRI, ada Somal, macam-macam itu ya. Sekarang sudah, kalau nggak salah berapa? 175 organisasi UNWA di Jakarta yang berhimpun di KNPI, begitu besar ya. Pada tahun 84-87, saya menjadi ketua umum KNPI yang keempat di Jakarta. Setelah yang pertama, Bang David Napitupulu, orang Batak, halak kita dari Sumatera, ketua umum KNPI pertama. Yang kedua, Bang Akbar Tanjung, orang Mandailing dari Sumatera juga. Yang ketiga, Aulia Rahman dari Sumatera Barat, Sumatera juga. Yang keempat, Abdullah Putih dari Aceh, Sumatera juga. Setelah Abdullah Putih, setelah itu orang Sumatera nggak pernah dapat lagi. Wong Jawa kabeh ya Pak Koping ya. Udah Jawa semua. Sekali-sekali muncul Sulawesi Selatan ya. Jadi itulah yang saya ingin katakan juga, bahwa sebetulnya anak muda Aceh punya kesempatan yang sama untuk hadir di Jakarta memimpin apa saja. Hanya untuk ke situ tentu saja semua kita harus punya cara. Tanpa cara kita nggak bisa ya. Caranya kalau saya dulu ya memulai KNP ini di Langsa. Dari Langsa? Ya, saya ketua KNP Aceh Timur yang pertama. Sejak didirikan 73, kemudian Musda 74, kemudian 74, 79 saya ketua umum KNPI. 79 Kongres KNPI yang kedua, Bang Akbar Tanjung dipilih, saya sudah dimasukkan ke DPP KNPI di Departemen Wisata Pemuda. Kongres yang ketiga, Aulia Rahman ketua umum, saya jadi wakil ketua. Dan pada kongres keempat saya ketua umum. Jadi begitu jenjangnya saya tempuh. Jadi saya di KNPI cukup lama, betul tadi Anda katakan. 13 tahun saya di baju biru ini ya. Sehingga baju biru ini saya punya sebuah drama ketika saya mengakhiri masa jabat menjelang kongres. Saya datang ke sebuah kota madya KNPI yaitu Pulau Batam. Yang menjadi ketua KNPI ini salah seorang impro di proyek Batam. Saya serahkan baju biru saya kepada dia untuk dia teruskan gitu kan. Tapi dia nggak jadi ketua KNPI, jadi kemudian pimpinan otorita Batam boleh juga. Jadi saya 13 tahun, dan 13 tahun itu waktu dulu KNPI waktu pertama itu anggaran APBN itu 100% kasih pada KNPI. Pada waktu Bang David itu semua anggaran kebutuhan KNPI itu APBN. Ketika yang kedua, Bang Akbar Tanjung tidak lagi 100%, 75%. Ketika Bang Aulia tidak lagi 75, 50. Ketika Abdullah Putih tidak lagi 25%. Terus menurun. Setelah itu sampai hari ini nggak ada. Ya. Jadi bisa kita tahu kenapa KNPI terseok karena dana untuk pemuda ini besar. Tetapi ketika saya mendapat dana 20%, saya tidak hilang akal. Tidak hilang akal. Siapa ya? Oh, silakan Adina Said, ketua KNPI Aceh Timur. Langsa ya. Ya, silakan. Jadi ketika kita sudah menggerakkan semua program-program KNPI dari daerah ke daerah, itu semua kita masih ada punya dana. Dan dana itu tidak gampang kita dapat ya, karena dana itu besar. Tetapi ada satu pola kerjasama yang bisa dilakukan. Pola kerjasama itu yang kita sebut partisipasi aktif KNPI dalam pembangunan. Nah, saya kira pola itu masih bisa dilakukan oleh kita sekarang. Modelnya adalah ketika ada program pembangunan misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, ada reboisasi. Nah, reboisasi itu anggarannya dikasih kepada KNPI, kita yang melaksanakan, dan itu pernah saya lakukan di Bukit Sibuluk, di Bayan dulu. Datang Dirjen untuk meresmikan. Dia gunting pita, kita tanam pohon benau di situ. Nah, itu masuk ke TVRI, merupakan laporan menteri kepada Presiden. Jadi kita buat begitu, sehingga beliau pun merupakan bangga dengan program itu. Atau program lain, kita kerjasama dulu dengan Menteri PU. Ada
saluran air untuk irigasi Pratama namanya dulu ya. Jadi kalau ada sawah-sawah tanah hujan, itu ada irigasi sawah tanah hujan. Ya kira-kira biaya waktu itu sekitar 2,5 miliar. Besar sekali, bisa mengiri sawah sampai 20 hektar. Nah kita minta dari Menteri PU, dia serahkan di BKNP, kita serahkan ke Klaten pada waktu saya bawa ke Jawa Tengah. Nah nanti Dirjen Sumber Daya Air resmikan. Itu namanya partisipasi aktif. Berarti ada upaya dari KNPI kala itu kita untuk lakukan. bisa menghidupkan organisasinya, Pak. Ya, Sedikit, ya, Pak. ya. Setelah beranjak di organisasi, Bapak sendiri akhirnya maju ke dunia pemerintahan, begitu Pak kira-kira. Dan langkah-langkah selanjutnya, nah, komitmen apa yang Bapak pegang teguh saat itu, Pak? Kalau komitmen yang dimaksud saya kira tidak lain. Ketika kita Malahan waktu itu Bapak masih sangat muda, malah. ya ketika kita maksudnya waktu jadi gubernur ya. Iya. Artinya tidak lain pada waktu itu semua gubernur ingin berbuat yang terbaik untuk rakyatnya. Itu rumus umum. Yang terbaik untuk rakyatnya. Nah, ketika gubernur mendapat anggaran publik, ya, semua gubernur dapat anggaran publik, tapi bagaimana kita mengupayakan dana publik itu dapat dirancang sedemikian rupa sehingga berhasil guna kepada masyarakat secara maksimal. Itu yang saya kira tidak semua orang bisa lakukan. Ya. Ada orang, saya nggak mengatakan di Langsa ya, nggak mengatakan di Aceh, di provinsi lain. Di provinsi lain aja. Yang penting uang itu habis. Nah, itu yang banyak begitu. Habis tahun, laporan, apalagi dapat wajah tanpa syarat, itu udah bagus. Walaupun belinya untuk AC Pak Gubernur, ya. Beli mobil untuk Pak Sekda, gitu kan. Padahal mestinya tidak begitu. Yang kita harus lakukan itu bagaimana rakyat kita dari waktu ke waktu kesejahteraannya meningkat. Nah itu yang kita. Sehingga kalau komitmen Anda katakan tadi, pada waktu saya ingin mencalonkan diri di Aceh, komitmen yang pertama saya adalah melaksanakan syariat Islam. Komitmen saya yang kedua adalah bagaimana perdamaian di Aceh terjadi. Komitmen kita ketiga, bagaimana pertanian bisa maju dan modern di Aceh, karena saya yakin dengan pertanian yang modern itu akan membawa serta 70% masyarakat Aceh yang notabene adalah pertanian. Ketika pertanian maju, maka 70% areal persawahan, areal perkebunan, areal perladangan, bahkan areal perikanan di laut itu sudah juga akan maju. Jadi itu yang kita coba. Tapi memang pada waktu saya itu, Adinda, tidak semudah seperti yang kita katakan. Saya jadi gubernur itu tahun 2000. Pada waktu sedang memuncak-muncaknya konflik. Ya. Sehingga waktu itu saya minta izin pada orang tua saya, khususnya mertua saya, mereka melarang. Istri saya juga melarang. Melarang Bapak Untuk jadi gubernur? Ya, karena buat apa lagi, kan jadi anggota DPR, sudah cukup makan. Saya bukan cari makan. Jadi untuk apa katanya? Saya ingin kembali ke Aceh. Kalau bisa saya ingin menutup urat orang Aceh, tidak lagi menumpahkan darah. Gitu. Itu yang saya mau buat itu. Nah karena itu saya masuk, alhamdulillah terpilih. Ya saingan-saingan juga sama-sama satu organisasi, dulu sama-sama KNPI, sama-sama PI, sama-sama HMI. Ada saingan saya Pak Malik Raden sama PI sama KNPI. Iya. Sama PI ada lagi Pak Insinyur apa namanya? Bukan. Calon gubernur waktu itu yang sekarang. Yang dari Riau dan dinas transmigrasi. Ya, jadi pada pemilihan pertama beliau tersisih, tinggal saya dengan Pak Malik. Kemudian pilih kedua, ya saya yang unggul, Pak Malik tidak jadi, ya gitu ya. Jadi itu di saat-saat konflik. Nah di saat konflik, saudara-saudara, saya tidak bisa ke daerah tanpa kawalan. Setiap saya turun di depan ada 2 kawalan mobil. Ya Pak Rofingi, mobil tentara. Ada di belakang 2 mobilnya Pak Ihsan, mobil polisi.
Itu kawan saya ke Muhammad. Harus dikawal penuh Pak, Ya. gubernur nih Pak. Ya. Jadi gubernur aja itu gubernur yang aneh. Di tengah konflik tapi pengawalannya kayak presiden. Senang juga, bangga juga, tapi takut juga. Ternyata saya ditembak juga waktu saya meresmikan Gema Asalam di Birun, di Libua. Ya. Sempat merasakan serangan begitu Pak? Serangan langsung. Dan kelihatannya yang jadi tujuan sasaran itu saya. Tapi nggak tahu bagaimana temannya Pak Isan, Kapolres Birun, dia majukan mobil ke depan saya saat jadi yang kedua. Sasaran yang pertama mungkin yang kancang tadi nggak tahu ini dirobah. Ditembaklah, kenalah, masuk dari kaca mobil. Pak Kapolres Birun itu masuk peluru di sini, tapi terpendam di sini, nggak keluar. Ini dikorek di rumah sakit Siloam Medan, dimasukkan ke perut dulu, dikeluarkan lagi, masuk lagi ke sini. Hari ini Kapolres Birun itu, alhamdulillah masih hidup di Purwokerto, tapi kalau kita datang dia nggak kenal kita. Dan dia tidak pernah bicara. Itulah pengorbanan dari seorang aparat kepolisian kita yang luar biasa ya, pada waktu itu. Jadi itu yang saya rasakan, saudara. Artinya tidak mudah Pak ya. Kita tahan sejenak Pak nih. Ya. Sembari Bapak kita rehat, kita bakal dengar stand up komedi ya dari Bojil. Sembari kita menanti, nanti ada banyak lagi yang kita ulik. Tepuk tangan yang meriah untuk Bojil stand up comedy show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KNPI boleh minta tepuk tangannya? Sini kita kedatangan tamu terhormat kita, Pak Abdullah Putih. Ya Pak ya. Bapak ini dari atas sampai bawah putih semua. Ya cemerlang gitu kan. Tapi ada yang hitam. Masa lalunya Pak ya. Dan di sini ada juga ketua KNPI Bang Mukhtar. Ada yang tahu Mukhtar itu kepanjangannya apa? Mukhtar keliling Indonesia. Hebat, Bang Mukhtar ini orang hebat betul. Dia jadi ketua KNPI, tiba-tiba diangkat jadi staf menteri pertanian, Bang ya. Mantap. Bayangin kalau Bang Mukhtar ini cuma jadi ketua Karang Taruna Lokom. Mungkin sampai sekarang dia cuma jadi asisten kecil. Enggak semua karena putih enggak. Itu Pak Abdullah Putih itu DPD RI gitu. Dan saya lucu Pak ya. Ajaklah sekali-sekali stand up ke Jakarta Pak. Bosen main di Aceh Pak. Bajakan Pak cepet limpul Pak main sini Pak. Betul Pak. Menteri pintar. Bang Mukhtar ini nggak pernah masuk angin. Orang Mukhtar minum tolak angin. Sekian dari yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk Bojil. Ya, intermezzo. Sembari kita mengantar ke diskusi selanjutnya, sharing kita dengan Bapak Dr. Haji Abdullah Putih yang sudah bersama kita Pak. Nah, menjadi gubernur saat itu di masa konflik Pak. Jadi, dan kami juga menemukan informasi Pak. Bapak menjadi salah satu putra Aceh yang dapat rekor muri. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Karena kebetulan beliau mendapatkan gelar doktor waktu itu berada di tahanan. Nah, kala itu Pak, apa yang memotivasi Bapak untuk mengejar gelar dokter kala Bapak dalam posisi yang mungkin hari itu penuh dengan cobaan Pak? Ya, yang pertama kan kita ini disuruh menuntut ilmu dari Yunan sampai Lianggubur. Ya. Jadi menuntut itu tidak pernah berhenti, saya kira, sampai kita ke Lianggubur, itu pertama. Yang kedua, di dalam tahanan itu sudah tahu, kita miskin semua. Miskin uang, miskin makanan, miskin teman, miskin istri, miskin anak, miskin teman, nggak ada datang kepada kita. Tapi ada satu kekayaan kita luar biasa, yaitu kekayaan kita adalah tentang waktu. Waktu sangat banyak. Nah karena itu ketika saya baca peraturan di Menteri Kehakiman, bahwa setiap tahanan itu dirubah namanya, bukan lagi tahanan, bukan lagi napi, narapidana, tetapi adalah warga binaan. Warga binaan. Jadi satu kelompok masyarakat yang sedang dibina. Nah saya datang kepada Dirjen, saya bilang, kalau menurut saya warga binaan yang dibina dia harus meningkat.
Kalau dia SMP jadi SMA, kalau SMA jadi S1, kalau S1 jadi master, kalau master jadi doktor. Betul, betul kata. Nah kalau gitu saya minta kesempatan Pak, saya sudah master dan saya sudah mendapat di UGM Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia sebagai doktor. Tapi tahu-tahu Bapak tahan saya. Bisa nggak Bapak binasa menjadi doktor? Oh siap. Nah terus dibilang siap, saya sudah berbunga-bunga karena ada ketika dia bilang siap kan ada apa dampaknya. Nah kalau begitu Bapak tahu kalau saya doktor, saya harus bikin penelitian, betul nggak Pak kan? Oh betul gitu. Nah saya ambil penelitian saya Pak di Tasikmalaya, di Sumedang dan di Cirebon Pak. Ya boleh, Bapak izinkan saya keluar untuk boleh kata. Jadi dapat izin saya, dapat izin keluar tahanan untuk melakukan penelitian. Nah pertama saya dikawal oleh yang namanya sipir-sipir. Tapi kemudian mereka percaya, ini nggak dikawal lagi, jadi saya bebas lah. Akhirnya dalam waktu yang tidak lama, karena saya meneruskan mestinya saya mesti 4 tahun, 2,5 tahun saya selesailah. Dan waktu itu profesor saya menawarkan kepada saya 3 indikasi untuk kemajuan sebuah negara. Kemajuan sebuah negeri atau kemajuan sebuah daerah. Yang pertama, sumber daya alam, SDA. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, anggaran pembangunan. Mana saudara pilih? Silakan saudara bikin tesis. Saya tidak mau terima, yang sudah katakan. Menurut saya Pak, 3-3 tidak bisa jadi indikator. Marah dia. Saudara saya ajak nanti teman-teman profesor lain untuk diskusi dengan Anda. Anda kok bisa bilang begitu? Siap, Prof. Siap. Akhirnya saya diadili oleh 3 profesor. Saya katakan, saya menyatakan 3-3 tidak menjadi indikasi kepada kemajuan daerah. Jadi apa? Saya katakan indikasi kemajuan daerah adalah leadership, kepemimpinan. Nah, saya bisa bikin contoh-contoh cukup banyak. Karena pengalaman Bapak tadi ya dari organisasi. Ya. Nah, sedikit Pak. Yang jadi pertanyaan umum Pak, mungkin juga menjadi pertanyaan saya. Apakah benar yang kalau kita searching di Google, Pak Abdullah Putih kita searching keluar 2 helikopter Pak? Nah, mungkin dalam kesempatan ini izinkan kami Pak bertanya kira-kira benar atau tidak Pak sebenarnya? Ya, jadi begini. Jadi pada waktu kita menjabat Gubernur Aceh, itu kan 2000-2005. Saya sudah katakan tadi, pada saat itu, tahun 2000, tahun-tahun yang intensitas konflik sangat tinggi. Itu semua jalan dari Banda Aceh sampai ke Aceh Timur dipotong kayu yang disebut OTK pada waktu itu dan ditaruh di atas jalan sehingga tidak ada mobil yang bisa lewat, baik mobil besar, mobil kecil maupun motor ya. Semua bahan makanan yang tadi kita dapat dari Medan, semua kebutuhan, semua tersumbat, tidak bisa. Itu yang pertama. Bersamaan itu juga dibakar sekitar 300 rumah sekolah di seluruh Aceh. Saat konflik. Ya, saat konflik. Itu juga OTK. Saya tidak bisa kemana-mana. Nah, oleh karena itu gaji-gaji sekarang ASN namanya, dulu PNS, itu tidak bisa dibagi ke Aceh Selatan, ke Aceh Tengah, ke Aceh Timur juga nggak bisa, hanya sampai di Banda Aceh. Nah, akhirnya bupati-bupati duduk bermufakat tanpa saya. Mereka minta mengusulkan kepada gubernur supaya gubernur belikan helikopter untuk membawa gaji-gaji pegawai ke pelosok-pelosok. Kenapa nggak pakai pesawat? Karena lapangan terbang tidak semua kota. Yang usul itu, Anda boleh tanya langsung atau siapapun yang ini boleh tanya. Ada mantan Bupati Biren, tapi saya lupa namanya. Dan mantan Bupati Aceh Tengah, itu namanya juga saya nggak lupa ya. Pada waktu itu mereka minta dibeli. Akhirnya saya duduk rapat dengan mereka tetap minta, saya duduk rapat dengan DPR setuju. Nah, cuma ada anggaran gubernur yang ada dari uang khusus itu hanya 3,9 miliar. Padahal kita sudah cari semua tempat untuk beli helikopter itu, tidak ada yang 3 miliar, paling kurang 13 miliar. Mahal sekali. Ya, sedangkan yang ada lagi kalau untuk Amerika punya 40 miliar.
Akhirnya kita duduk rapat dengan Bupati, dengan DPR Bupati seluruh Aceh, bagaimana saya? Nah, Bupati seluruh Aceh setuju, mereka juga ikut gotong royong membeli helikopter itu. Berbagi di antara waktu itu 13 kabupaten kota. Ya. Jadi dapatlah dana itu sekitar kurang sedikit dari 13 miliar. Nah, artinya, Anda catat dari awal bahwa yang beli helikopter itu bukan keinginan Abdullah Putih. Iya. Siap. Bukan juga helikopter untuk gagah-gagahan Abdullah Putih keliling aja, bukan. Iya. Tapi untuk membawa gaji pegawai dan disetujui oleh DPR Aceh dan kemudian 13 wali kota bupati dan DPR setempat. Iya. Jadi kalau ada isu mengatakan itu keinginan berapa, bukan. Dan itu ada kronologisnya di persidangan kita bacakan. Dan yang kedua, saya sekaligus menjelaskan bahwa ketika ada dana, maka kita tidak adakan proyek itu dengan penunjukan langsung alias PL, tapi ditender dengan 5 calon kontraktor yang datang, yang mana memang yang punya agensi dari Ukraina yang sedang perang kan. Karena itu daerah memang ahli senjata Rusia dari situ. Jadi semua kita tender dan harganya jatuhnya pada 12,9 M dan itu dibayar oleh dananya provinsi dan kabupaten. Jadi di mana salahnya? Yang ada kalau disebut salah, dana kabupaten tidak masuk ke dana provinsi, karena dana provinsi sudah dibahas di DPR sehingga di rekening Gubernur Aceh yang bernama Abdullah Putih. Nah, kalau itu yang telah disalahkan, itu namanya salah administrasi, bukan salah pidana. Makanya pada waktu persidangan saya tanya kepada yang periksa saya, itu di mana pidananya, Pak? Kalau begini, mereka nggak bisa jawab. Saya tanya, tolong Bapak jelaskan di mana pidananya. Kalau si Bapak tanya begitu, saya hanya bisa jawab dengan cara saya. Silakan Bapak jawab, gimana? Ini perintah atasan. Baik, terima kasih Pak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Abdullah Putih. Luar biasa ya, menjadi seorang aktivis sampai menjadi seorang politisi dan menjabat seorang gubernur di daerah yang juga berkecamuk dengan konflik. Tentu banyak hal-hal lagi yang perlu kita ulik. Namun berhujung waktu, dan terima kasih kepada Bapak Abdullah Putih yang sudah meluangkan waktunya bersama kita dalam sharing session kali ini, di mana Bapak banyak membagi kisah, banyak berbagi ilmu kepada kita, walaupun dengan waktu yang singkat tapi terasa padat Pak. Insya Allah di lain kesempatan dan juga di lain kesempatan lainnya kita akan mengundang Bapak nih kalau ada kesempatan lagi nih Pak. Kita bisa share lebih banyak lagi dan kita akan menuju waktu berbuka puasa. Saya Ardian Saatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.